apabila ada pasien di rumah sakit daerah, misalnya rumah sakit Toongan, kemudian sudah terintegrasi dengan sisi rute, pasti akan menggunakan sistem ini, dokter. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Rumbayan Kando. Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien di atas segala-galanya, keselamatan pasien selalu dijunjung tinggi. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Halo sahabat Promkes dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Sekplin dalam acara Promkes Bercerita. Sebagaimana kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 akhir-akhir ini menunjukkan penurunan jumlah kasus. Tapi selama masa pandemi, terutama di bulan Juli dan Agustus yang lalu di saat kasus sedang tinggi-tingginya, salah satu yang menjadi topik perbincangan di tengah-tengah masyarakat adalah bagaimana sih saat pasien dengan kecurigaan COVID-19 ditangani di instalasi gawat darurat. Ada banyak isu, ada banyak berita yang kita dengar mengenai prosedur pasien dengan COVID-19 di gawat darurat saat baru pertama dibawa ke rumah sakit. Nah, bersama-sama dengan saya saat ini sudah hadir Nurse Jerry Pandelaki yang merupakan penanggung jawab instalasi gawat darurat di RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado. Untuk itu kami ucapkan selamat datang Bro Jerry. Selamat siang, Dok. Selamat siang, sehat-sehat ya? Sehat, Ya, Dok. terlihat segar sekali Bro Jerry. Ya, Ya, Bro Jerry ini setiap ketemu selalu tersenyum. Walaupun sibuk, iya, Dok. tetap sibuk, tetap Harus semangat. semangat kan Iya. Bro Jerry? Ya. Ya. Jadi sebagaimana sudah kami ungkapkan tadi bahwa Bro Jerry atau tepatnya Nurse Jerry kalau dalam interaksi kita dalam rumah sakit, terutama dalam proses keperawatan, beliau kita familiar dengan sebutan Nurse Jerry. Nah, Nurse Jerry ini sudah sangat pengalaman, merupakan perawat senior di instalasi gawat darurat RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado. Nah, tidak akan berpanjang-panjang lagi, kita akan mulai perbincangan ini dengan satu pertanyaan Bro Jerry. Bagaimana Bro Jerry melihat kasus-kasus COVID-19 yang masuk di IGD rumah sakit kita ini Bro Jerry? Oke, Dok. Terima kasih, Dok, untuk kesempatan yang diberikan. Salam sehat semuanya tentu saya sampaikan. Terkait jumlah kunjungan yang saat ini sedang terjadi di instalasi gawat darurat, kita tahu bersama bahwa Rumah Sakit Umum Prof. Dr. RD Kando Manado adalah rumah sakit rujukan. Jadi kami di instalasi gawat darurat ada dua penerimaan pasien dengan kategori rujukan dan kategori pasien dengan datang sendiri. Rujukan tentunya sesuai dengan yang ada di rumah sakit, kita pakai sistem sisrute atau sistem rujukan terintegrasi, dokter. Iya. Jadi ini adalah sistem yang sudah berlaku secara standar internasional dengan apabila ada pasien di rumah sakit daerah, misalnya rumah sakit Toongan, kemudian sudah terintegrasi dengan sistem rute, pasti akan menggunakan sistem ini, dokter. Iya, ini secara online ya Bro Jerry ya? Iya, benar sekali. Kalau saya tidak salah ini ya. Secara online. Secara online. Ya, benar, Dok. Jadi untuk dari data yang kami dapat dan yang ada di 3 bulan terakhir ini, mulai Juli, Agustus, September, memang mungkin kita juga tahu semua bahwa bulan Juli itu, dokter, adalah bulan Ya. yang 3 bulan terakhir ini yang di peningkatan Peningkatan, kunjungan. betul. Jadi dari data kami bulan Juli yang ada di instalasi gawat darurat
kunjungannya 793 pasien. Wow. Jadi rata-rata bisa kita bayangkan 26 pasien dalam 1 kali 24 jam itu terindikasi masuk ke ruang screening. Dan untuk bulan September sudah 155 pasien, tinggal 155, jadi artinya ada mulai penurunan dengan rata-rata harian kita dapat ini sampai 4 sampai 5 pasien saja. Jadi dari 3 bulan terakhir ini penurunannya cukup drastis, Ya. ya dari 793 di bulan Juli dan saat ini di bulan September 155. Jadi cukup signifikan penurunannya, Dok. Ada penurunan Jadi, ya. Betul. Jadi memang puncaknya itu yang di bulan Juli itu Iya. terutama tadi Bulan 700-an ya. 793, Dokter. 93 kasus. Ini luar biasa sibuk berarti waktu itu Iya, ya. memang crowded, cuma Crowded, kita ya. dengan SDM yang kita punya, tentunya dengan mulai dari dokter emergensi kita yang ada 18 orang, kemudian tenaga keperawatan yang ada di triase itu ada 20 orang dengan kompetensi gawat darurat yang sudah basic emergency mereka sudah 100% dokter, kemudian untuk advance kami sudah sampai 30%. Nah, artinya memang tenaga-tenaga ini adalah tenaga-tenaga profesional ya, sudah Iya, benar, terlatih dan sudah diakui Iya, secara benar. tersertifikasi katakanlah seperti Tersertifikasi itu ya. Jadi kompetensi mereka Iya, itu maksud saya, masuk kompetensinya ya, kompetensi, iya. gawat darurat. Jadi tidak diragukan lagi untuk Iya. SDM kita yang di instalasi gawat darurat. Iya. Ya, ini tentu saja untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di daerah ini, di Iya, betul. daerah Sulawesi Sulawesi Utara. Utara, Iya, iya. iya. Nah, Rogeri begini, banyak kan masyarakat yang belum paham sebetulnya sesaat setelah mereka datang, katakanlah saat dirujuk, Iya. bagaimana sih prosedur saat pertama kali tiba, terutama di pintu masuk itu apa sih yang akan perawatan atau tindakan apa yang akan mereka jalani untuk pertama kali? Itu kan masih banyak yang bingung itu. Iya, iya. Bagaimana Baik, ya dokter. Ya. prosedurnya seperti apa, Ya. Rogeri? Tentunya alur pasien yang kami buat yang ada di instalasi gawat darurat sesuai dengan standar operasional yang berlaku, bahwa kita ini ada alur pasien yang ter-screening COVID dan ada alur pasien yang ter-screening tidak COVID. Artinya kita harus meyakinkan ke masyarakat bahwa pasien yang ter-screening COVID dengan yang ter-screening tidak COVID itu dibedakan jelas. Jadi kita tidak menggabungkan antara pasien yang ter-screening non-COVID dan COVID. Terpisah Jadi jelas ya? sekali. Itu Iya. ruangannya terpisah. Ruangannya ya? terpisah Iya. sekali, betul, Iya. dokter. Iya. Jadi misalnya ada pasien masuk di triase, apakah dia rujukan dari rumah sakit atau dia datang sendiri, sendiri, diantar iya. oleh keluarga, di screening di depan situ sudah ada tenaga perawat yang terlatih, Iya. jadi dia bisa melakukan screening mulai dari menganamnesa pasien. Iya. Apabila kedapatan 3 gejala yang ada, misalnya panas, Nah, ini atau gejala. ada riwayat demam, kemudian ada batuk, kemudian ada sesak napas, tiga gejala ini yang bisa diangkat, yang jadi menentukan bahwa pasien ini bisa dikategorikan ter-screening isolasi. Jadi 3 gejala tersebut yang bisa mengindikasikan kita pasien kita masukkan ke ruang screening isolasi. Iya. Jadi apabila 3 gejala tersebut yang tidak ada, tentu kita akan masukkan ke alur ruang screening non isolasi ya. Iya, Nah. iya, Dok. Jadi ada proses screening atau kita kenal mungkin istilahnya penapisan ya dalam Iya, bahasa betul. Indonesia. Jadi Iya. pasien-pasien yang datang harus melewati proses screening ini, Iya. dan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah terlatih untuk Iya, itu benar. ya. Iya, Iya. benar. Jadi di situ ada namanya triase primer, triase primer dan triase sekunder. Jadi di saat pasien bagaimana masuk itu, Pak pertama, itu posisi pasien di triase primer. Di situ ada perawat yang sudah senior, kemudian dia sudah bisa membedakan screening COVID dan non-COVID. Kemudian masuk ke sekunder, di situ ada dokter emergensi yang siap 1 kali 24 jam. Kemudian apabila pasien sudah terscreening lewat dari triase primer, dia akan masuk ke ruang triase sekunder.
Di sana dia akan melewati ruang yang namanya IMED, yaitu Intermediate Medical Emergency Team. Itu Iya. semua tim yang ada di emergency team, mulai dari dokter kardio, dokter bedah, dokter saraf, penyakit dalam, akan terintegrasi melihat pasien apakah dia itu memiliki kelainan di bagian apa, supaya secara respon time, golden periodnya pasien tidak akan lebih memanjang, Iya. akan lebih cepat penanganannya. Iya, Kita berarti pakai kalau saya IMED. tangkap ini katakanlah mulai dari screening, Iya. kemudian harus lewati dengan triase primer, setelah itu sekunder, setelah itu ruang IMED tadi, Iya. baru kemudian ada penanganan oleh multidisciplinary team ya, tim multidisipliner ya. Iya. Jadi memang boleh dikata sebetulnya proses ini berlapis ya untuk pelayanan yang terbaik untuk pasien ya. Ya. Terutama tadi Bro Jerry mengingatkan mengenai gejala tadi ya. Iya. Gejala panas, batuk dengan sesak ya. Ini menjadi gejala yang harus jadi perhatian lebih ya. Nah, kemudian Bro Jerry tadi kan dikatakan pada saat screening, pada saat itu kita lakukan penapisan, terutama pasien-pasien yang bergejala seperti tadi, ada perawat yang profesional yang sudah bisa melakukan screening ini. Tetapi untuk penetapan, artinya menetapkan bahwa pasien ini kecurigaan besar suatu kasus COVID-19 itu dilakukan oleh siapa, Bro? Oke, Ya. baik dokter. Untuk tahap penetapan tentunya sudah melewati tahap screening pasien. Jadi sudah melewati screening pasien, terindikasi pasien sudah masuk ke ruang isolasi IGD atau ruang screening. Di situ ada tim yang ada, mulai dari DPJP dan perawat emergensinya. Kemudian dokter penanggung jawab pasien itu yang bertanggung jawab terhadap pasien untuk menentukan apakah pasien itu dikatakan dia kategori COVID-19 atau bukan. Ya. Dengan berbagai pemeriksaan mulai dari klinisnya, kemudian pemeriksaan penunjang yang ada. Iya, iya. Berarti memang alurnya seperti itu ya. Iya. Akan ditetapkan tapi Oleh- juga disupport dengan pemeriksaan penunjang Pemeriksaan yang penunjang. akan membantu untuk menegakkan diagnosis COVID-19 ya. Benar. Nah, Bro Jerry, selanjutnya di saat pasien ini sudah masuk dalam screening penapisan tadi, kemudian sudah masuk dalam ruang isolasi, kemudian ada tim multidisipliner yang memeriksa, ada juga dokter penanggung jawab pasien di situ yang bertanggung jawab terhadap pasien. Nah, dalam ruangan itu apakah ada pemeriksaan khusus atau penanganan khusus yang disediakan untuk pasien ini? Ya, oke dok. Untuk ruang screening yang ada di instalasi gawat darurat, kita buat zonasi di sana. Jadi di sana ada ruang namanya ruang HEPA filter, ada ruangan misalnya ada pasien dengan akan melahirkan, ruang oksigen kita sendirikan berdasarkan zonasinya. Kemudian ada pasien misalnya dengan keadaan kritis, dengan keadaan tidak sadar, tentu dia memerlukan alat-alat yang penunjang, misalnya ventilator atau HFNC atau alat-alat lain penunjang yang lain. Jadi ada ruangan yang standby untuk kita standbykan pasien dengan alat-alat yang kita sudah siapkan di ruang isolasi screening tersebut. Iya, dengan kata lain memang zonasi ini disesuaikan dengan keadaan pasien yang masuk ya. Iya betul dok. Misalnya pasien yang mungkin memerlukan operasi segera atau Iya. operasi sito, Iya, tentu betul. dia ada zona tersendiri. Iya, oke. Kemudian ibu-ibu hamil Hamil mungkin yang juga akan yang mau melahirkan, iya. melahirkan perlu seksio katakanlah, Iya, iya. itu juga ada Ada zona ruangan. tersendiri dah. Benar. Dan tentu saja ada pasien yang boleh dikatakan stabil ya. Siap. Nah, iya, itu juga ada ruangan. ruangan atau zona tersendiri ya. Iya. Nah, kemudian Bro Jerry, ini menarik sekali ya. Setelah kita tahu ternyata kalau saya pahami ini proses dari awal itu berlapis. Iya. Dan banyak tenaga profesional yang terlibat. Nah, selanjutnya setelah pasien dirawat di ruang isolasi itu, selanjutnya bagaimana Bro Jerry? Berapa lama dia di IGD secara ideal, kemudian selanjutnya akan dikemanakan pasien ini Oke. setelah dari ruang IGD? Ya, benar dok. Untuk pasien yang sudah terscreening tadi, SPO yang ada, yang berjalan saat ini tentunya sesuai dengan standar yang ada. Jadi standar operasional pasien di ruang screening kita maksimal 6 jam dokter.
Jadi Maksimal 6 jam. di bawah 6 jam pasien itu sudah ada penetapan dari DPJP apakah dia akan masuk atau apa dia akan tindakan-tindakan sesuai dengan klinis dari pasien. Ya, jadi apabila pasien sudah ditetapkan COVID-19 kemudian diindikasikan masuk rumah sakit, tentunya juga berdasarkan kriteria atau berdasarkan klinis keadaan pasien. Misalnya kalau pasien dengan kondisi misalnya dia tidak sadar, kemudian saturasi oksigennya di bawah 90, tentunya ada berdasarkan standar dan berdasarkan penetapan dari DPJP itu ada ruangan yang harus kita tempatkan pasien misalnya di ruang palma. Ruang palma itu dokter ruang intensif, pasien-pasien yang kesadarannya menurun, kemudian saturasinya di bawah, Jelek, kemudian ya. dia tidak sadar tentunya, kemudian hal-hal yang tentunya akan kemungkinan perburukan akan terjadi, kita masuk ke ruang palma. Kemudian untuk pasien-pasien yang kondisi yang stabil bisa kita masukkan ke ruang misalnya di ruang nyur melambai atau di anggrek atau di Irina F. Itu jadi pasien-pasien kategori yang stabil. Jadi yang indikasi yang tidak sadar, kemudian saturasi di bawah, kemudian untuk pemeriksaan kritis hasilnya tidak akan mengancam kondisi pasien, tentunya kita masukkan ke ruang palma. Iya. Ya, jadi memang rumah sakit sudah menyiapkan ya ruang-ruang yang khusus yang disesuaikan dengan keadaan pasien dan tentu saja melalui penilaian tenaga kesehatan yang merawat ya, Bro Jerry. DPJP. Ya, dalam hal ini DPJP atau dokter penanggung jawab pasien ya. Ya. Nah, Bro Jerry, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir dan mungkin sering menjadi berita atau isu di tengah-tengah masyarakat mengenai rumah sakit yang mengcovidkan pasien. Ada yang berkatakan, oh dari luar periksa negatif, begitu masuk IGD, katakanlah mohon maaf ada yang meninggal dunia, ternyata dari negatif menjadi positif. Atau ada yang hanya datang dengan penyakit yang lain yang diketahui bukan COVID, tapi ternyata setelah masuk rumah sakit jadi positif. Nah, ini bagaimana Bro Jerry memberikan pendapat mengenai isu ini berdasarkan prosedur kita yang kita laksanakan di sini, Bro Jerry. Silakan. Ya, memang dok, rumor itu sudah lama kita dengar tentang bagaimana image masyarakat terhadap kita di rumah sakit yang menyatakan kadang kita mengcovidkan saudara mereka, padahal sebenarnya standar yang kita lakukan sesuai dengan pelayanan yang ada, sesuai dengan SOP yang ada. Jadi tentunya apabila pasien masuk ke rumah sakit sesuai dengan alur tadi, dia terscreening, dia berdasarkan pemeriksaan dan klinis yang ada. Jadi kita melakukan kolaborasi tindakan dengan DPJP berdasarkan standar yang ada. Kemudian hal yang paling penting tentunya berdasarkan dengan hasil pemeriksaan yang ada. Jadi standarnya harus ada dilakukan pemeriksaan fototoraks dengan hasil toraksnya pasti pneumonia, kemudian pemeriksaan laboratorium yang mendukung ke arah COVID. Itu. Jadi mungkin ini juga PR bagi kita yang ada di instalasi Gawat Darurat tentang bagaimana kita mengedukasi masyarakat, meyakinkan mereka bahwa sebenarnya kita sebagai tim kesehatan yang ada di rumah sakit tidak pernah atau tidak akan pernah mengcovidkan pasien. Itu dokter. Iya, baik. Ya, menarik sekali perbincangan dengan Bro Jerry atau Nurse Jerry. Dan untuk itu mengakhiri perbincangan kita saat ini, kami persilakan Bro Jerry jika ada pesan-pesan khusus atau closing statement untuk masyarakat. Silakan. Ya, terima kasih dok. Jadi untuk masyarakat, tentunya masyarakat Sulawesi Utara, mari jangan takut datang ke rumah sakit kami di Rumah Sakit Prof. Dr. R.D. Kandow Manado. Kami memiliki tenaga medis yang profesional dan tentunya kami tidak pernah atau tidak akan membuat
kecemasan atau ketidakpercayaan masyarakat itu, rumor-rumor yang berjalan itu akan lebih berlanjut. Jadi kami meyakinkan ke masyarakat Sulawesi Utara bahwa kami sebagai tim pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kando akan melayani saudara-saudara, keluarga-keluarga, Bapak Ibu dengan baik dan benar. Itu saja. Baik, terima kasih. Jadi atas nama instalasi promosi kesehatan dan pemasaran, kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesediaan Nurse Jerry yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk melaksanakan perbincangan ini. Mudah-mudahan perbincangan atau diskusi santai ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat, dan seperti pesan Nurse Jerry tadi, jangan takut datang ke Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kando Manado, karena prosedur di sini semuanya sudah diatur sesuai dengan aspek-aspek profesionalitas yang seharusnya disediakan oleh rumah sakit. Terima kasih, kita akan jumpa lagi dalam edisi-edisi selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Lumayan Belkando, Rumah Sakit Rujukan Nasional, memberikan pelayanan medika perawatan dan penunjang, meningkatkan pendidikan pelatihan dan penelitian, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit. Jayalah Rumah Sakit Kando, harumkan nama Ibu Pertiwi, menjadi berkat bagi sesama untuk Indonesia sehat. Majulah Rumah Sakit Kando, penuhi tujuan muliamu, memuaskan pasien dan pelanggan untuk bangsa